Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membacakan buku Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, di Mana Saja. Edisi revisi karya Larry King Bill Gilbert. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab keempat dari buku ini. Bab 4. 8 hal yang dimiliki pembicara terbaik. Orang sukses adalah pembicara yang sukses dan sebaliknya. Ciri-ciri yang mereka miliki dan belajar dari Frank Sinatra, Bill Clinton, dan Edward Bennett Williams. Tidak mengherankan, sebagian besar orang sukses adalah pembicara yang sukses. Demikian juga sebaliknya, jika Anda telah mengembangkan kemampuan untuk bicara dengan baik, dan itu dapat dikembangkan, Anda akan sukses. Kalau merasa sudah menjadi orang sukses, Anda dapat membuat diri Anda lebih sukses dengan menjadikan diri Anda pembicara yang lebih baik. Adakah orang sukses yang tidak dapat mengekspresikan diri? Saya kira tidak ada. Nihil, mungkin mereka tak pandai mengobrol atau mungkin mereka tidak dapat bicara di depan umum, tetapi mereka cukup pandai bicara dalam suasana yang cukup berbeda untuk meraih sukses dan bahkan kebesaran mereka. Tak ada yang menyebut Harry Truman sebagai orator ulung, tapi banyak yang menganggapnya presiden hebat. Satu alasannya, ia adalah pembicara yang baik dalam urusan politik. Ia bukan pembicara yang memikat, tetapi merupakan komunikator yang baik karena berusaha agar pembicaraannya mudah dipahami. Ia tidak retoris, tetapi mampu meluncurkan gagasan-gagasannya dalam bahasa Inggris yang jelas dan langsung. Tak seorang pun bisa merangkum tanggung jawab presiden dengan kalimat yang lebih baik daripada ungkapan singkat Truman. Dolar berhenti di sini. Begitulah pembicara yang baik. Lyndon Johnson, sama seperti Truman, tidak jauh berbeda, tapi tak seorang pun dapat menandingi kemampuannya untuk merebut simpati Anda di lobi Senat. Martin Luther King Jr. berhasil karena alasan yang sama. Sekali berlawanan dengan Truman dan Johnson, ia adalah pembicara publik yang luar biasa. Dia adalah ahli pidato yang dapat benar-benar menggetarkan seluruh negeri dengan kemampuan bicaranya yang tak tertandingi di depan mikrofon di atas panggung. Saya akan membahas bicara di depan publik dalam bab selanjutnya. Bagi kebanyakan kita yang paling penting adalah mengefektifkan percakapan sehari-hari, entah dalam pergaulan sehari-hari atau dalam bisnis. Ciri-ciri pembicara terbaik. Mengingat lagi semua orang yang pernah saya ajak bicara dalam atau di luar siaran, saya mencatat beberapa persamaan yang dimiliki oleh para konversasionalis terbaik. Pertama, mereka memandang suatu hal dari sudut pandang yang baru, mengambil titik pandang yang tak terduga pada hal-hal yang umum. Kedua, mereka mempunyai cakrawala luas. Mereka memikirkan dan membicarakan isu-isu dan beragam pengalaman di luar kehidupan mereka sehari-hari. Ketiga, mereka antusias menunjukkan minat besar pada apa yang mereka perbuat dalam kehidupan mereka, maupun pada apa yang Anda katakan pada kesempatan itu. Keempat, mereka tidak pernah membicarakan diri mereka sendiri. Kelima, mereka sangat ingin tahu. Mereka bertanya, mengapa? Mereka ingin tahu lebih banyak mengenai apa yang Anda katakan. Keenam, mereka menunjukkan empati. Mereka berusaha menempatkan diri mereka pada posisi Anda untuk memahami apa yang Anda katakan. Ketujuh, mereka mempunyai selera humor dan tidak keberatan mengolok-olok diri sendiri. Sungguh, konversasionalis terbaik sering mengisahkan pengalaman konyol mereka sendiri. Terakhir, mereka punya gaya bicara sendiri. Memandang sesuatu dari sudut pandang baru. Karakteristik umum pertama dalam daftar tersebut barangkali merupakan unsur yang paling sering dijumpai pada pembicara sukses. Frank Sinatra misalnya. Frank adalah bintang tamu yang hebat dalam suatu jamuan malam. Ia berminat dalam segala hal. Kalau Anda cukup beruntung bisa mengajaknya bicara tentang profesinya,
ia benar-benar mengagumkan, bukan karena ia mengatakan kepada Anda bahwa ia bintang besar, karena ia tidak akan mengatakannya, tapi karena kedalaman pengetahuannya tentang musik. Ia telah begitu banyak memikirkan keahliannya, sehingga sering muncul dengan gagasan baru dan tak terduga. Suatu malam saya duduk bersebelahan dengan Frank dalam sebuah jamuan malam tertutup untuk menghormati Irving Berlin di California. Setelah makan malam, ia diminta menyanyikan lagu klasik Berlin, Remember. Lagu itu begitu meledak ketika saya masih remaja. Orang-orang yang lebih tua atau seusia dengan saya mengenalnya sebagai lagu cinta yang lembut. Sebuah penghargaan romantis kepada seorang kekasih. Tetapi Frank mengejutkan saya. Saya sering menyanyikan lagu itu, katanya. Saya selalu menyanyikan sebagai balada yang lembut, tetapi malam ini saya akan menyanyikannya dengan cara lain. Anda tahu kenapa? Karena lagu itu sebenarnya pahit. Saya membayangkannya sejenak, kemudian kami mulai mendengarkan liriknya. Remember the night you said I love you. Remember you fought by all the stars above you. Remember. Artinya, ingatlah kau malam itu. Malam ketika kau berkata, aku cinta padamu, ingatkah? Ingatkah kau berjanji demi semua bintang di atasmu, ingatkah? Frank berkata, orang itu marah. Jadi, malam ini saya akan menyanyikannya dengan gaya yang berbeda. Dari sisi itu, ia melakukannya, dan ia membuktikan bahwa ia pandai menginterpretasikan lagu itu dan menyanyikannya. Sinatra mampu menghidupkan percakapan dalam jamuan malam kami karena ia mengambil sudut pandang baru terhadap perkara lama. Dalam hal ini, sebuah lagu yang sebelumnya sudah begitu akrab bagi kita, malam itu ia menunjukkannya dengan cara yang tak pernah terpikirkan oleh penyanyi lain. Sejak itu, setiap kali mendengar lagu itu, saya mendengarkannya dengan cara yang berbeda. Karena apa yang dikatakan oleh Frank, jadi itulah seorang konversasionalis yang baik. Memperluas cakrawala. Gubernur New York, Mario Cuomo, adalah teman makan malam yang menyenangkan. Putranya Andre juga menyenangkan. Cuomo bukan saja sependapat dengan saya tentang hal ini, ia bahkan akan memberitahu Anda sebabnya. Andre Cuomo dalam usia 30 tahun menjadi sekretaris pembantu bidang pengembangan perumahan dan kependudukan dalam pemerintahan Clinton. Ia melepas praktik pribadi dalam karir pengacaranya dan pindah ke Washington untuk membantu pemerintahan Clinton dan melakukan tugasnya dalam pelayanan masyarakat. Ia berpengalaman dan penuh perhatian, menarik dan selalu tertarik. Dale Carnegie menyebutnya demikian. Saya pernah menelpon gubernur, menyampaikan betapa senangnya saya bercakap-cakap dengan Andre ketika saya kebetulan bertemu dengannya di Washington, dan betapa penuh perhatian anak muda itu menurut saya. Lalu, Cuomo senior mengatakan bahwa semua itu karena kelebihan yang hanya dimiliki beberapa orang, dan Andre cukup berhasil memanfaatkannya. Gubernur Cuomo mengatakan, kakek nenek Andre, keempat-empatnya masih hidup sampai Andre berumur 30 tahun. Dua dari mereka sampai sekarang masih hidup. Andre jelas ayahnya selalu ramah dan dekat dengan kakek neneknya. Ia bercakap-cakap dengan mereka. Mereka adalah orang-orang tua dari dua daerah di Italia, lahir di awal abad 20 ketika orang-orang masih berpergian dengan kuda dan kereta, tanpa listrik, tanpa radio, ketika penyakit-penyakit yang kini telah berhasil dibasmi masih merupakan penyebab kematian. Ketika para anggota keluarga serta tetangga tidak menamatkan sekolah dasar dan berita dari luar desa disampaikan dari mulut ke mulut, Andre Cuomo memang bukan sumber informasi tentang kehidupan Italia pada masa itu, hingga menjadi orang yang mempesona karena topik pembicaraan tentang Italia. Tetapi Andre tumbuh dewasa dengan mendengarkan orang-orang di sekitarnya dan tetap melakukannya sampai sekarang. Karena itu, ia menjadi pembicara yang menarik perhatian karena ia telah mempelajari banyak hal. Selain itu, kebiasaannya mendengarkan membuatnya menjadi orang yang enak diajak bicara. Ketika Gubernur Cuomo menekankan hal ini, saya jadi berpikir tentang ungkapan yang mengatakan bahwa Anda dapat memperluas cakrawala dengan berpergian. Tapi jika Anda berminat mendengarkan orang lain, Anda dapat memperluas cakrawala Anda tanpa perlu pergi kemanapun.
Kita semua punya kakek nenek, walaupun mungkin mereka tidak berumur panjang seperti kakek nenek Andre, tetapi mungkin kita mengenal orang-orang yang hidup sampai usia 80 tahun atau bahkan 90 tahun, kadang sampai 100 tahun. Lewat mereka kita bisa meraup informasi, kisah-kisah, serta kesan-kesan yang bahkan mungkin tidak kita sadari. Setelah ayah saya meninggal, ibu saya memperkerjakan seorang wanita tua untuk mengawasi kami. Sementara ibu berusaha mencari uang untuk makan, membeli pakaian, dan membayar sewa apartemen kecil kami di Bensonhurst, Brooklyn. Pembantu wanita tersebut berusia 80 tahun. Ayahnya menjadi tentara dan turut bertempur ketika terjadi perang saudara. Suatu kanak-kanak ia benar-benar melihat Abraham Lincoln, dan saya suka bercakap-cakap dengannya. Jadi begitulah masa kanak-kanak saya di Brooklyn menjadi jendela menuju zaman lain dalam sejarah Amerika. Anda mungkin mempunyai pengetahuan yang mirip seperti itu di masa-masa kecil Anda bersama orang-orang yang lebih tua. Pasti ada banyak hal yang bisa dipercakapkan, entah tentang perawatan kesehatan, kakek nenek, guru-guru, pelatih, atau perang saudara. Hikmah dari cerita ini adalah ingatlah kakek nenek Anda dan orang-orang tua yang berasal dari masa-masa lebih awal. Ingatlah pengalaman Anda bersama mereka dan berbagai cerita maupun pandangan mereka. Mereka dan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dengan Anda dapat membantu Anda memperluas cakrawala pandangan dan pemikiran Anda. Antusiasme. Saya kira satu alasan keberhasilan saya dalam bidang penyiaran adalah audiens saya merasakan bahwa saya menikmati apa yang saya lakukan. Dalam hal ini Anda tak dapat berpura-pura. Bila Anda mencoba menipu diri, Anda akan gagal. Jika kita benar-benar menikmati apa yang kita lakukan dan memproyeksikan antusiasme seperti itu kepada orang yang kita ajak bicara, peluang kita untuk berhasil semakin besar. Saya menemukannya pada orang-orang yang karirnya beraneka ragam seperti Presiden Clinton dan Tommy Lasorda. Lasorda, manajer Los Angeles Dodgers, tampil dalam show radio saya di malam setelah timnya kalah telak melawan Houston dalam pertandingan Liga Nasional tahun 1981. Dari penampilan serta antusiasmenya, Anda tidak akan menyangka bahwa ia adalah manajer dari tim yang sedang kalah. Ketika ditanya bagaimana ia dapat begitu ceria, ia menjawab, "Hari terbaik pertama dalam hidup saya adalah ketika saya menjadi manajer tim yang menang, dan hari terbaik kedua adalah ketika saya menjadi manajer tim yang kalah." Presiden Clinton saya wawancarai pada peringatan ulang tahun pertamanya di Gedung Putih. Waktu itu dia mengatakan hal yang hampir sama seperti yang dikatakan oleh Tommy Lasorda. Hanya kali ini dirinya sebagai presiden, baik Bill Clinton maupun Tommy Lasorda adalah pembicara yang baik dan orang-orang yang saya sukai dalam show saya karena mempunyai kesamaan. Mereka mempunyai antusiasme besar terhadap pekerjaan mereka, dan mereka mengomunikasikannya dalam percakapan mereka. Antusiasme itu dan kesediaan mereka berbagi pengalaman jelas membuat mereka tidak hanya sukses sebagai pembicara, tapi juga dalam berkarir yang mereka pilih. Barangkali antusiasme Anda terhadap pekerjaan tidak sama seperti Tommy Lasorda. Saya harap Anda punya, tapi tidak semua orang begitu beruntung. Jadi pikirkan saja hal-hal yang membuat Anda antusias. Anak-anak Anda, hobi, organisasi, amal yang Anda ikuti, atau buku baru yang baru saja Anda baca. Tanpa menjadi tergila-gila, tunjukkanlah antusiasme itu dalam percakapan Anda. Jika Anda dapat mengambil topik pembicaraan yang amat Anda sukai dan membuat pendengar Anda memahami sebabnya, Anda pasti menjadi pembicara yang menarik. Jangan hanya membicarakan diri sendiri. Untuk mempertahankan percakapan, jelas Anda harus menceritakan kepada teman bicara Anda sesuatu tentang diri Anda dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang barangkali mereka tanyakan, tetapi jangan terlalu panjang. Sebaliknya, balikan percakapan seperti bagaimana dengan kau, Mary, di mana kau bekerja? Ingin tahu
Para pembicara terbaik selalu ingin tahu tentang segala hal. Itulah sebabnya mereka pandai mendengarkan dan mempunyai cakrawala luas. Mereka selalu mempelajari sesuatu yang baru. Tunjukkan empati. Orang-orang yang paling enak diajak bicara adalah mereka yang menunjukkan empati kepada kita. Mereka menunjukkan dengan jelas bahwa mereka mencoba memahami apa yang kita rasakan dan kita katakan. Jika Anda memberitahu seseorang bahwa Anda mendapat pekerjaan baru, Anda pasti ingin ia berkata, "Wow, hebat," dan tidak hanya sekedar, "Oh ya." Jadi lakukanlah hal yang sama jika Anda menjadi pendengar dalam sebuah percakapan. Oprah Winfrey adalah contoh pembicara yang sangat akrab bagi kita di televisi. Dia membuat hubungan yang kuat dengan para pemirsanya karena ia jelas-jelas memberi empati kepada para tamu dalam show-nya. Anda dapat langsung melihat bahwa ia sungguh-sungguh memperhatikan apa yang mereka katakan dan maksudkan. Empatinya juga membantu menarik minat para tamu dan mengajak mereka untuk bersikap terbuka kepadanya. Ini tanda lain dari konversasionalis yang baik. Semua konversasionalis terbaik di antara pembawa show televisi mempunyai kelebihan ini. Saya menamakan mereka commiserator dari bahasa Latin commiserere, yang secara harfiah berarti sama-sama menderita. Jika Anda memberitahu mereka bahwa Anda mengidap tumor otak atau cacar air, mereka akan menunjukkan empati dan memberi dukungan pada Anda, serta memproyeksikan kepada audiens. Sonya Friedman, yang membawakan acara Sonya Live di CNN setiap hari kerja, adalah satu contoh lain yang baik. Dick Cavett adalah komiserator hebat yang lain lagi. Orang ini punya inteligensi tinggi dan minat luas. Gayanya menunjukkan bahwa ia menaruh minat pada para tamunya dan perasaan mereka, daripada mengurusi sesuatu yang sensasional. Tunjukkan selera humor Anda. Humor di mana saja menyenangkan dan kadang sangat dibutuhkan. Jika sedang menyampaikan pidato, salah satu aturan pokok saya adalah jangan terus-terusan serius. Ini juga berlaku pada percakapan dan barangkali lebih penting. Kendati demikian, sebagaimana hal-hal lainnya, humor tidak akan berhasil jika dipaksakan. Humoris dan pelawak terbaik tahu hal ini dan tidak pernah mencoba. Contoh terbaik yang bisa saya ingat adalah Bob Hope. Bob tidak pernah berusaha melawak ketika tampil sebagai tamu jamuan malam. Jelas ia tidak membosankan, juga tidak serius, tetapi cukup pandai untuk tidak mencoba memainkan monolog komedi bangsawannya di meja makan. Semua orang sudah tahu bahwa ia lucu di panggung, televisi, dan film. Karena itu, ia tidak merasa perlu membuktikannya. Selain itu, Hope lebih dari sekedar pelawak dan penghibur. Ia juga pembisnis yang berhasil, yang berminat dalam banyak hal di dunia ini, dan seorang Amerika patriotik yang pernah mengadakan pertunjukan di seluruh dunia untuk anggota angkatan bersenjata. Pengalaman-pengalamannya dalam semua bidang ini memberinya banyak hal untuk dibicarakan dan menjadikannya teman bicara yang menyenangkan meski ia tidak mengucapkan kata-kata. Al Pacino mempunyai gaya humor alami yang lain. Ia adalah aktor drama terbaik Amerika, tetapi di luar panggung orangnya lucu, khas New York. Ia mempunyai reaksi khas orang New York terhadap sesuatu. Yang saya maksudkan adalah kemampuannya untuk tidak menghiraukan begitu banyaknya ancaman dan bahaya hidup. Karena orang-orang New York senantiasa dikelilingi oleh berbagai ancaman dan bahaya di kota mereka sendiri. Kami sedang berdiri bersama Walter Cronkite Pell dan lain-lain di lobi Hotel Beverly Whistler di Los Angeles. Beberapa jam setelah gempa bumi mengerikan pada Januari 1994, kami berada di kota untuk perjamuan penghargaan televisi pada malam sebelumnya. Lalu 4 atau 5 orang dari kami bercakap-cakap satu sama lain, masing-masing menceritakan reaksi mereka ketika terjadi gempa dahsyat itu. Kami semua ketakutan, paling tidak saya, tetapi Al Pacino tidak takut atau terkejut, katanya.
Saya dari New York. Saya kira itu bom. Ini bukan lelucon. Hanya sebuah komentar dingin, tetapi pada saat itu, komentar itu membuat kami tertawa. George Burns adalah contoh lain yang mempunyai gaya yang sangat berbeda. George persis seperti apa yang Anda lihat di televisi. Ia tidak mempunyai cara lain kecuali tampil lucu. Baginya sangat wajar meluncurkan koleksi kalimat-kalimat lucu di dalam percakapannya. Sebagai contoh, percakapan dalam suatu pesta beralih ke perawatan kesehatan dan bahwa semua orang menganggap serius kompetisi dan sejenisnya. Seseorang bertanya kepada George yang saat itu akan berusia 100 tahun, bagaimana pendapatnya tentang dokter sekarang. Ia berkata, saya menghisap 10 cerutu tiap hari, minum 2 double martini setiap hari saat makan siang, dan 2 lagi saat makan malam. Saya bergaul dengan wanita-wanita yang jauh lebih muda dari saya. Orang-orang bertanya pada saya, apa pendapat dokter tentang hal ini? Lalu ia memandang ke seliling meja dan tanpa basa-basi berkata, dokter saya meninggal 10 tahun lalu. Itulah George Burns sebagai George Burns. Tak seorang pun jadi tak senang karena ia menggunakan kebiasaan rutinnya. Kebiasaannya itu adalah dirinya sendiri. Dan kita semua sudah tahu, bukannya menjengkelkan. Para tamu di meja malahan senang. Bagaimanapun caranya melucu, selalu berhasil karena ia tidak memaksakannya ke dalam percakapan. Katanya hanya merupakan komentar lanjutan yang wajar terhadap percakapannya tentang dokter. Kalau ia berkata kepada tamu-tamu di sekitarnya, "Hei, ini gurauan yang biasa saya katakan." Cara ini tidak akan berhasil karena terlalu dipaksakan dan merusak aliran percakapan. Itulah butir penting yang harus diingat mengenai humor. Apapun gaya humor Anda, biarkan lelucon Anda masuk ke dalam percakapan dengan wajar. Pelawak-pelawak profesional tahu bahwa waktu yang tepat adalah segalanya. Menghentikan percakapan agar orang Anda dapat menceritakan lelucon Anda adalah pemilihan waktu yang buruk. Meskipun hari ini Anda mendengar cerita yang sangat lucu di kantor, jangan memotong percakapan orang hanya agar Anda dapat menceritakannya. Don Rickles adalah orang yang selalu lucu. Kata-kata dan komentarnya di pesta makan malam sama menggigitnya dengan di panggung. Memang begitulah ia. Tamu-tamu di meja tahu itu, dan mereka tertawa mendengar ejekannya yang tajam. Mengapa mereka tertawa padanya, sedangkan pada Anda dan saya tidak, seandainya kita yang melemparkan lelucon seperti itu? Karena kalau kita yang melakukannya, mereka akan merasa bahwa kita terlalu memaksakannya. Dengan Don, mereka tahu bahwa ia hanya melakukan hal yang wajar baginya. Bahkan tanpa sadar, ia mengikuti formula keberhasilan Arthur Godfrey. Ia hanya menjadi diri sendiri. Gaya Anda sendiri. Unsur kunci lain pada pembicara yang sukses adalah gaya. Mereka mempunyai cara bicara sendiri sehingga ucapan mereka efektif. Saya teringat 4 pengacara paling sukses di Amerika di paruh kedua abad ke-20. Mereka memberikan gambaran bahwa gaya bicara orang berbeda-beda, tetapi masing-masing berhasil karena suatu gaya yang cocok bagi seorang pembicara. Edward Bennett Williams berbicara pelan. Ia memaksa Anda membungkuk ke depan untuk mendengarkannya. Dengan cara itu ia mendapat perhatian lebih dari Anda. Ini memang disengaja. Memang begitulah metodenya dan sangat efektif. Ia memaksa tapi tidak pernah keras. Anda mengikuti setiap kata-katanya dan baginya gaya ini cocok. Baik di depan juri, di ruang sidang, maupun di depan tamu saat makan siang. Percy Foreman, seorang pengacara besar lainnya, suka memainkan perasaan, langsung menusuk emosi orang, bicaranya hampir seperti ceramah kecil. Cara itu tidak akan berhasil bagi kebanyakan dari kita, tapi cocok untuknya. Itulah gayanya. William Kunstler adalah pengacara bombastis. Ia berapi-api dan garang. Gayanya sangat berlawanan dengan gaya Williams dan Foreman. Itu tidak akan berhasil bagi kedua orang itu, tapi berhasil di sepanjang karir Kunstler. Gaya Louis Nizer adalah menyusun fakta, membangun kasus. William menusuk rasa dramatis Anda. Foreman mengobak-obak emosi Anda.
Kunstler mengukit rasa marah Anda, sedangkan Nietzsche membangun logika Anda. Anda barangkali tidak peduli dengan gaya percakapan yang Anda mainkan di ruang pengadilan, tetapi saya menggunakan contoh-contoh ini untuk menunjukkan bahwa dalam situasi yang sangat sama pun, setiap orang mempunyai gayanya sendiri. Karena itu, carilah cara bicara yang cocok dengan Anda dan kembangkanlah. Saya banyak diminta melukiskan gaya saya. Ini jauh lebih sulit daripada menggambarkan gaya orang lain. Saya pikir saya mempunyai beberapa unsur dari gaya Chevette. Saya kira saya dapat digambarkan agak intens, ingin tahu, kadang-kadang agresif, dan kadang menyimpang. Dengan penekanan pada di sini dan sekarang, pewawancara yang mungkin lebih dari yang lain selalu ingin tahu mengapa. Saran terakhir tentang bungkam. Saya masih ingat kalimat lucu yang sering digunakan teman saya dari Miami, Jackie Gleason bersama Audrey Middow, saat mereka menjadi Ralph and Alice Camden dalam sinetron TV klasik Gleason, The Honeymooners. Jika Alice, kadang tak sengaja, kadang disengaja, hendak membuka maksud jelek Ralph dengan mengatakan sesuatu yang salah, Ralph menatapnya dengan mata melotot, mengacung-acungkan jarinya di wajah Alice dan berkata, Alice, kau ini tak ada apa-apanya, cuma cerewet. Betapapun briliannya Anda sebagai pembicara, Anda ada saat-saat di mana Anda lebih baik diam. Saya tahu hasrat manusia untuk menjadi bagian dalam setiap percakapan, bukan tanpa alasan. Anak-anak di Bensonhurst menyebut saya si mulut besar, tetapi jika saat ingin membuka mulut saya mendengar insting saya menyuruh saya diam, saya akan diam. Bila insting Anda menyuruh Anda diam, perhatikanlah.